Cindo merupakan komunitas Tionghoa Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan kompleks dengan masyarakat dan negara Indonesia. Mereka bermigrasi ke Indonesia pada abad ke-15 untuk tujuan perdagangan, dan seiring waktu, mereka tumbuh dan berkembang menjadi jaringan sosial dan bisnis yang kuat. Namun, selama masa penjajahan Belanda, Cindo mengalami diskriminasi dan perlakuan tidak adil. Setelah kemerdekaan Indonesia, Cindo telah berkontribusi besar dalam membangun negara ini di bidang ekonomi, politik, dan budaya. Dalam video ini, kita akan menelusuri sejarah Cindo di Indonesia dan peran mereka dalam membentuk sejarah dan budaya Indonesia saat ini. Cindo adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut keturunan campuran Tionghoa dan pribumi Indonesia. Mereka memiliki sejarah panjang dan bermacam-macam pengalaman dalam kehidupan di Indonesia, terutama sejak kedatangan para pedagang Tionghoa di Indonesia pada abad ke-15. Pada awal kedatangan pedagang Tionghoa di Indonesia, mereka banyak tinggal di pesisir pantai Sumatera dan Jawa untuk melakukan perdagangan rempah-rempah. Mereka membawa kebiasaan dan budaya mereka sendiri, tetapi juga menyesuaikan diri dengan budaya lokal. Salah satu contoh adaptasi budaya lokal adalah perayaan Cap Gome, yang diperingati oleh komunitas Tionghoa di Indonesia setiap tahun. Pada masa kolonial Belanda, banyak keturunan campuran Tionghoa dan pribumi Indonesia yang lahir dan tumbuh besar di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Mereka belajar di sekolah-sekolah Belanda dan memiliki kesempatan untuk mempelajari bahasa dan budaya Barat. Beberapa dari mereka juga mendapat kesempatan untuk mengejar karir di bidang bisnis dan politik. Pada awal abad ke-20, keturunan campuran Tionghoa dan pribumi Indonesia mulai membentuk organisasi-organisasi sosial dan politik, seperti Sarekat Islam dan Tionghoa Hwekoan. Organisasi-organisasi ini bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak sosial dan politik bagi komunitas Tionghoa dan Indonesia secara umum. Salah satu tokoh penting dalam sejarah Cindo adalah Liem Koen Hien, seorang pengusaha Tionghoa Indonesia yang sukses dan dikenal sebagai Raja Rokok di Indonesia. Namun, pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, Cindo dan komunitas Tionghoa secara umum menghadapi tekanan dan diskriminasi. Pada tahun 1967, terjadi kerusuhan antara komunitas Tionghoa dan pribumi Indonesia di Jakarta yang menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan properti. Selama masa itu, banyak Cindo yang berusaha menyembunyikan identitas Tionghoa mereka dan menghindari konflik. Setelah reformasi pada tahun 1998, kondisi bagi Cindo di Indonesia membaik. Mereka kembali memperoleh hak-hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya dan dapat bekerja dan berbisnis tanpa diskriminasi. Komunitas Cindo juga aktif dalam kegiatan sosial dan budaya, seperti membangun sekolah dan rumah sakit, serta mempromosikan seni dan budaya Tionghoa di Indonesia. Sekarang, Cindo merupakan bagian penting dari masyarakat Indonesia yang beragam dan berkontribusi pada berbagai bidang, seperti bisnis, politik, seni, dan budaya. Meskipun mereka masih mengalami beberapa tantangan dan diskriminasi, Cindo terus memperjuangkan hak-hak mereka dan memainkan peran penting dalam kemajuan Indonesia sebagai negara yang majemuk. Sekian informasi singkat mengenai sejarah Cindo di Indonesia. Kita bisa belajar banyak tentang bagaimana komunitas ini tumbuh dan berkembang di Indonesia, serta peran penting mereka dalam membangun negara ini. Walaupun hubungan Cindo dengan Indonesia tidak selalu harmonis, tetapi mereka telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keragaman budaya dan sejarah Indonesia. Semoga informasi ini bisa memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang Cindo dan sejarah Indonesia. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk berlangganan channel ini untuk informasi lebih lanjut.